Contohnya, ketika anak baru belajar merangkak, kemudian dia mengalami kejang epilepsi, maka kemungkinan kemampuan merangkaknya akan hilang atau menurun. Halo Mama and Kids, bertemu lagi dengan saya Nisa, fisioterapis Flying Center Ponorogo. Ketika kita berkecimpung di dunia tumbuh kembang anak, pasti kita tidak jarang menemukan anak-anak yang mengalami kejang epilepsi. Namun, beberapa orang tua masih belum memahami mengenai kejang epilepsi tersebut. Maka dari itu, di video kali ini saya akan membahas tentang kejang epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan susunan saraf pusat di mana aktivitas kelistrikan di otak menjadi tidak normal. Gangguan ini mengakibatkan kejang, gangguan sensasi, dan kadang-kadang membuat penderitanya kehilangan kesadaran. Epilepsi dapat didiagnosa dengan EEG atau elektroensefalogram untuk melihat aktivitas kelistrikan di otak. Epilepsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama faktor genetik atau keturunan. Seseorang yang menderita epilepsi kemungkinan dia memiliki riwayat keluarga yang menderita epilepsi juga. Namun beberapa literatur mengatakan bahwa faktor genetik ini hanya berpengaruh sekitar 8%. Sedangkan 92% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Yang kedua, trauma kepala. Hal-hal yang mengakibatkan trauma kepala seperti kecelakaan dapat menyebabkan epilepsi. Yang ketiga, kondisi otak. Epilepsi terjadi karena adanya gangguan dalam otak, sehingga apabila kondisi otak sedang tidak baik seperti terkena tumor, kanker, mengalami ensefalitis, meningitis, atau penyakit yang lain, maka hal itu bisa menyebabkan epilepsi. Yang keempat, gangguan pada masa kehamilan. Otak janin mulai terbentuk sejak usia kehamilan 2 minggu. Pada masa kehamilan, otak janin sangatlah sensitif dan rentan terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti infeksi pada ibu, kekurangan oksigen, gizi buruk, atau ibu yang mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat teratogenik. Kerusakan otak pada masa kehamilan ini dapat menyebabkan epilepsi pada anak di kemudian hari. Yang kelima, kejang di masa kecil. Demam yang tinggi seringkali menyebabkan kejang pada anak-anak. Namun, kejang demam ini tidak sama dengan kejang epilepsi karena kejang demam tidak diakibatkan karena adanya abnormalitas kelistrikan di otak. Namun, apabila kejang demam ini terjadi dalam waktu yang lama, disertai dengan gangguan susunan saraf pusat atau memiliki riwayat keluarga epilepsi, maka hal ini dapat meningkatkan risiko terkena epilepsi di kemudian hari. Secara umum, epilepsi dibagi menjadi dua, yaitu kejang vokal dan kejang general. Kejang vokal muncul karena terjadi aktivitas abnormal pada satu area otak. Kejang ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kejang tanpa kehilangan kesadaran dan kejang fokus dengan kesadaran terganggu. Yang kedua, kejang general. Kejang general adalah kejang yang muncul dan melibatkan seluruh area otak. Kejang ini dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, kejang absen. Kejang ini ditandai dengan mata yang berkedip-kedip atau seolah-olah seperti menatap keluar angkasa. Kejang ini dapat mengakibatkan penderitanya kehilangan kesadaran. Yang kedua, kejang tonik. Kejang ini mengakibatkan otot-otot menjadi kaku, sehingga penderitanya dapat terjatuh saat kejang. Yang ketiga, kejang atonik. Berkebalikan dengan kejang tonik, kejang atonik ini menyebabkan penderitanya kehilangan kontrol otot sehingga tampak lemas. Penderita kejang ini dapat terjatuh sama halnya seperti kejang tonik. Yang keempat, kejang klonik. Kejang ini berhubungan dengan gerakan yang tersentak-sentak dan berirama. Yang kelima, kejang mioklonik. Kejang ini muncul seperti kedutan pada lengan dan kaki. Yang keenam, kejang tonik-klonik. Kejang ini mengakibatkan penderitanya kehilangan kesadaran, tubuhnya menjadi kaku dan bergetar, dan kadang-kadang menyebabkan hilangnya kontrol kandung kemih sehingga penderitanya ngompol pada saat kejang. Nah, epilepsi ini bukanlah sebuah penyakit yang menular. Banyak mitos yang beredar di luar sana mengatakan bahwa epilepsi ini dapat menular melalui air liur contohnya. Padahal hal ini sama sekali tidak benar. Namun, anak yang mengalami epilepsi harus segera mendapatkan penanganan.
Karena ketika terjadi kejang, maka pasokan oksigen ke otak akan terhenti dan menyebabkan terjadinya kematian sel-sel otak. Kematian atau kerusakan sel-sel otak ini dapat mengakibatkan menurunnya atau hilangnya kemampuan yang dimiliki oleh anak. Contohnya, ketika anak baru belajar merangkak, kemudian dia mengalami kejang epilepsi, maka kemungkinan kemampuan merangkaknya akan hilang atau menurun. Oke Moms, semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita tentang kejang epilepsi. Jika Moms menyukai video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa!